Marsobaan tu jolom Tuhan pasahaton diriko togu tangakon honama mia dia baena si patibul hon raja omi kubotodo nalea si tutu diri kondi jolom Tuhan najot-jot mangalu pahon go sipatikni asimaroha dia pardosao hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berumah menikah itu sangat-sangat gampang, tetapi berumah tangga itu sangat-sangat sulit. Bisa saja seseorang kalau kita tanya, apakah kau sudah pernah menikah? Sudah. Tapi kalau ditanya, apakah engkau sudah pernah berumah tangga? Belum. Karena itu kalau kita memulai yang baru, harus kita usahakan membuka diri kita sendiri. Kalau kita memulai keluarga yang baru, kita harus mau menerima kehadiran seseorang itu, dan di dalam kelemahan dan di dalam kelebihannya. Karena itu firman Tuhan berkata pada kita, apalagi kepada mempelai berdua, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Bapak, Ibu, Saudara, saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, acap di tengah-tengah pergumulan kita sehari-hari, di dalam pekerjaan kita sehari-hari, hati dan pikiran ini bisa mendatangkan sukacita, tapi bisa juga mendatangkan malapetaka. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara sekekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita agar bisa sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, apalagi di tengah-tengah keluarga. Sedangkan orang yang kembar tidak bisa sehati, sepikir, satu hati, satu jiwa. Bapak, Ibu, Saudara sekekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Namun firman Tuhan mengingatkan kita dalam hal positif, sehati sepikir untuk membangun, untuk melakukan yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu mari hidup kita berikan kepada Tuhan agar disentuh oleh firman Tuhan. Demikian untuk Marcel Fernandes Malau dengan Martina Sari Siregar. Tentu pada saat kalian menerima pranikah atau martupol, di sana sudah ada janji kalian. Masih ingat janjinya? Masih ingat? Di mana martupol? Coba ingat dulu apa janjinya itu. Ada 4 isinya. Masih ingat? Kayak ingat lagi? Iya. Setia sehidup semati. Yang pertama itu kami sudah sepakat untuk melangsungkan pernikahan. Yang kedua harus saling mengasihi. Yang ketiga tidak boleh cerai kecuali diceraikan oleh kematian. Yang keempat itu keanggotaan gereja jelas. Dan yang kelima apabila ada penghalang ini akan kami perbaiki. Yang pertama itu sehati sepikir. Tentu kalian sudah sehati sepikir untuk melangsungkan pernikahan. Makanya kita hadir pada pagi hari ini untuk menerima pemberkatan nikah itu. Kyle Fernandes Malau dengan Martina Sari Siregar. Karena itu mari buka hati untuk menerima firman Tuhan. Dan yang kedua agar bisa sehati sepikir, satu kasih satu jiwa itu, kita jangan mencari kepentingan diri kita sendiri. Jangan hanya mencari kesenangan kita sendiri. Jangan hanya si laki-laki yang perlu diperhatikan di tengah-tengah keluarga. Jangan hanya si perempuan yang perlu diperhatikan oleh si laki-laki itu di tengah-tengah keluarga. Namun harus saling memperhatikan. Bukan hanya kepentingan sendiri yang dipikirkan. Harus mementingkan kepentingan bersama itu. Yang diikat oleh tali kasih daripada Yesus Kristus. Karena itu saya kan bertanya, udah berapa tahun kalian berkenalan? Udah berapa tahun Marcel mengenal si Martina Sari ini? 3 tahun. Udah kau kenal betul? Udah kenal betul sama si Martina Sari ini? Sudah kenal betul? Oh, terima kasih. Luar biasa ini pengantin ini, sudah kenal betul sama Martina Sari ini. Apa Martina Sari sudah mengenal betul si Marcel Fernandes Malau ini? Sudah. Pertanyaan kedua, udah tahu kau kelemahannya? Udah tahu kau kelemahannya? Udah, apa kelemahannya? Sebab acap di tengah-tengah keluarga, kita berkeluarga tapi tidak saling mengenal. Banyak orang sudah berkeluarga, sudah punya cucu, tapi tidak saling mengenal. Dalam arti kelemahan. Acap laki-laki mengatakan kalau saya tahu ini kelemahanmu, saya tidak akan mau sama kau. Bisa saja kelemahan si Marcel ini, nanti tanya kelemahannya. Bisa saja dia tidak bisa megang sabun. Alergi tangannya ini. Jangan paksa dia untuk nyuci piring atau nyuci pakaian. Walaupun sudah ada sekarang pembantu rumah tangga. Ini yang saling masalah di tengah-tengah keluarga. Bisa saja si Marcel ini sudah kenal betul katanya sama si Martina ini. Bisa saja kelemahan si Martina ini tidak bisa bangun cepat pagi. Jangan paksakan dia masak sarapan. Enda gudang kita songoni wala po burunda raja asaro mga lo pasarapak kuninda. Beluar biasa tu kita wawaw. Dangarong surat to di Alkitab ino ni. Alak maburun siya no sarong malo pasarapanmu. Itu tidak ada. La sudeta bereng di Alkitab dangarong. Karena itu kita harus saling mengenal. Artinya mengenal di dalam kelemahan.
Kalau sudah tahu kelemahan si Martina ini tidak bisa cepat bangun pagi, ya si Marcel harus berperan di sana. Apa salahnya laki-laki yang masak? Bila sudah tahu si Martina kelemahan si Marcel ini, tangannya tidak bisa megang sabun, jangan paksakan cuci piring. Kau yang berperan di sana. Dan yang kedua, kalau sudah mengenal betul, bahkan makanan favorit harus kita tahu. Ketika ada persoalan-persoalan di tengah-tengah keluarga, makanya dikatakan rumah tangga bukan tangga rumah. Kalau tangga rumah rusak bisa kita perbaiki dalam tempo setengah jam selesai. Tapi kalau rumah tangga itu rusak, belum tentu bisa diperbaiki dalam tempo setengah tahun. Karena di sana harus ada tangga-tangga itu yang harus kita jalani. Tidak adong natambak berkeluarga mau kedainang. Muladok pina tua-tua, aku nggak tambah tahu berkeluarga, nah itu bohong. Karena banyak tangga-tangga. Karena itu ketika ada persoalan, ketika ada masalah, bagaimana kita untuk mengambil solusi? Yang pertama itu harus berdoa kepada Tuhan. Jangan andalkan pikiran, jangan andalkan kekuatanmu. Jangan andalkan pekerjaanmu. Dan yang kedua itu, disinilah kita mengenal sebenarnya apa makanan favoritnya. Kalau makanan favorit, ketika ada masalah, misalnya pikiran si Marcel ini kacau di laut, misalnya dia ngambil pulang ke rumah, kalau Martina sudah kenal betul dan sudah tahu makanan favoritnya, siapkanlah makanan favoritnya itu. Kalau dia ada beban-beban pikiran, kalau dia ngambil di tengah-tengah keluarga, biasanya perempuan itu langsung ngambil pergi ke tempat tidur. Kalau makanan favoritnya mie goreng, ya kasih mie goreng. Apa salahnya? Beunang tunggu leko nasi, kemudian leko deliman. Kasihlah itu. Amarahnya itu akan turun, akan reda 50%. Inilah tidak kita hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tapi memikirkan kepentingan bersama, memikirkan kedamaian, shalom di tengah-tengah keluarga itu. Karena itu saya akan bertanya, pertanyaan ketiga, apa tujuan kalian untuk menikah? Hah? Mau? Luar biasa ya. Mau berdua di dalam Kristus. Iya. Martina juga tujuan berkeluarga? Membangun keluarga yang menjadi anak-anak Tuhan. Jadi sering kalau ditanya pengantin, apa tujuan kalian berkeluarga? Abang pendeta, biar beranak cucu katanya. Terusin yang pertama jawaban. Bagaimana kalau tidak ada anak? Apakah cerai? Padahal firman Tuhan mengatakan yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi tujuan berkeluarga itu, menikah itu adalah untuk saling mengasihi, saling menopang, saling menolong menjadi satu keluarga yang berbahagia. Anak itu pelengkap itu. Kalau kita tidak berbahagia, kalau kita tidak saling menolong, tidak ada artinya anak-anak hadir di tengah-tengah keluarga. Karena itu Marcel, terimalah si Martina ini dari kelemahannya. Jangan terima dia dari kelebihan itu. Kalau kau terima dia dari kelebihannya, kalau kau terima dia dari kecantikannya, kalau kau terima dia dari pekerjaannya, nanti berkurang kecantikannya, bisa kau dipengaruhi oleh orang lain. Demikian juga dengan Martina. Terimalah si Marcel ini dari kelemahannya. Jangan terima dia dari kegantengannya. Jangan terima dia dari pekerjaannya. Tapi terimalah dia dari kelemahannya agar bisa saling membantu, saling menerima di dalam kelemahan dan di dalam kelebihan. Asuransi jiwa. Dengan pertanggungan 2 miliar. Mereka memang sama-sama bekerja. Sama-sama punya visi ke depan. Setelah masuk pertanggungan 2 miliar,
Si laki-laki mengajak istrinya untuk jalan-jalan ke rumah pamannya dengan mengarungi lautan. Karena pada saat pernikahan pamannya ini tidak hadir. Si laki-laki mengajak. Mereka berlayar di tengah lautan, bercerita panjang lebar. Tapi si perempuan terlena, si laki-laki langsung mendorong si perempuan ke laut. Pura-pura dia nangis. Dalam hatinya besok asuransi datang 2 miliar. Itu sudah terjadi pada zaman sekarang ini. Karena itu hati-hati kita di tengah-tengah keluarga. Karena itu memilih pasangan itu harus benar-benar berdoa kepada Tuhan agar menjadi pasangan yang harmonis, agar menjadi pasangan yang selalu setia untuk membangun kekeluargaan, membangun kedamaian di tengah-tengah keluarga. Karena itu Marcel, pakailah kasih agape untuk mengasihi si Martina ini. Agape, meskipun walaupun nanti si Martina ini berkurang kecantikan, walaupun dia banyak beban pikiran, walaupun dia sakit, walaupun dia sehat, walaupun dia tidak punya pekerjaan, bahkan kalau napasnya bau peti, engkau harus tak mengasihi. Una ngetong molo nunga malang poti sama coba sonda bu, tetap mengasihi. Sebab kasih itu adalah pengorbanan, seperti Allah yang sudah mengorbankan anaknya Yesus Kristus agar kita memperoleh keselamatan. Demikian juga dengan Martina. Pakailah kasih agape itu. Agape, agampo, meskipun walaupun nantinya berkurang kegantengan daripada si Marcel ini, walaupun dia banyak beban pikiran, walaupun dia punya pekerjaan, walaupun dia sakit, walaupun dia sehat, bahkan tidak punya pekerjaan, kau harus tak mengasihi. Jadi bisa itu lambat laun diingatkan, kurangi satu batang, itu habis semua. Jadi inilah pengorbanan itu, laki-laki itu harus berkorban terhadap si perempuan juga harus berkorban terhadap si laki-laki, menerima di dalam kelemahan dan di dalam kelebihan itu. Karena itu dikatakan oleh Tuhan, sempurnakanlah sukacitaku ini dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan untuk membangun kekeluargaan, menjadi satu keluarga yang berbahagia dan menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, dan juga pembawa berkat di tengah-tengah keluarga marga Malau, dan juga di tengah-tengah keluarga marga Siregar. Dan yang terakhir, ketika kita sudah memiliki kasih agape itu, laki-laki, suami dan istri harus mampu menyimpan rahasia. Sekecil apapun kelemahan suami, jangan pernah istri menceritakan kepada orang lain. Karena itu tanyakan nanti apa kelemahanmu, tidak usah dikasih tahu sama kami. Disitulah bantu dia. Sekecil apapun. Si istri tidak boleh menceritakan kelemahan suami. Jangan terlalu bangga menceritakan. Karena zaman sekarang ini Bapak Ibu, saudara-saudaraku, maaf kepada ibu-ibu, banyak ibu-ibu yang membuat suaminya DKI di bawah komando istri. Kalau A dikatakan istrinya harus A, kalau B dikatakan harus B. Itu banyak sekarang. Maaf, mudah-mudahan tidak ada di gereja ini seperti itu. Kita bangga menceritakan, padahal itu adalah merupakan kelemahan-kelemahan di tengah-tengah keluarga. Karena itu sekecil apapun nanti kelemahan si Marcel ini, Martina simpan itu rapat-rapat. Hanya kau yang mengetahui. Demikian juga dengan Marcel. Sekecil apapun kelemahan daripada si Martina ini, tetap simpan rapat-rapat. Kita harus bisa menyimpan rahasia agar menjadi berkat di tengah-tengah keluarga. Karena itu, untuk kalian berdua, firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, menjadi satu keluarga yang berbahagia. Sonido nang tua muna keluarga besar Malau, dot keluarga besar Siregar, Lasrohatta nung ngadi pajupako di bata sirokat nito dini anak dot puru muna. Las dote rohamuna kamangna. Si pata buido yang Eropa rumain. Terus metuen tebesai ngaku debanin. Kelas dorohatta.
Karena itu kita doakan agar menjadi pembawa berkat di tengah-tengah keluarga. Menjadi pembawa sukacita di tengah-tengah keluarga. Alani dilas ni rohatta di bagas sadarion. Udutan muna don nang tuak ulaun para daton. Totu gudang do kesehatan. Gudang do kasih pikiran. Alani ala rodo udah natuari. Molo hurang penona kabana dayoni tu keluarga Siregar. Bahwa ras jala gabi meruku kamu tak sanga ma jomurinna dorasien udah natuari ate turgabi jala horas ma songon ido tu keluarga malawan non molo hura kapal pelos macamoti ipasahat keluarga Siregar gabi jala horas meruku kamu hobartu na pinasaha muna rupa sahaton di keluarga Siregar asa gabi jala horas anak dohot burun riyatta Marcel Fernandes Malau dot Martinasari Siregar. Alani debatama nama sumasu hita saluhutna anggiat ma tarang yakon keluarga na baruon asagabi keluarga na berbahagia na boy pasu-pasu di tengah-tengah keluarga jala tahu hasangapon di gorna itu atta martang yang mahita mauliate ma rohanami di hole Tuhan di surya si dohot dengkan di basam di hami nunga di luas so hami tumangihon nasian hatam lumobi di anak dohot burni huriam Marcel Fernandes Malau doh Martinasari Boru Siregar asiro hamale Tuhan hodo na pajupakko sirokap nito din nasida jala diajari ho hami diajari ho nang nasida de Tuhan asa saroha sa pikiran jala sada tujuan naing membangun sada keluarga naik baru ai hirim rohanami de Tuhan kawi sada keluarga na berbahagia nasida na totong marhabiarat tuho jalan na uduk nang tuaka aturan nasiakku alani Tuhan iho ti mana sida di bagasan holongmu nabadiai sulukon nang rohadame tu nasida jala pauraton nang hatami sanggiat marurat marparbui bui nasida saroha sapikiran membangun keluarga naik baru kabisada keluarga sitiruon nasida nabo pasu-pasu di tonga-tonga keluarga jala tahu hasang hapon nandi kuar ali Tuhan mau liate rohanami diho lumubi di keluarga Malau dot keluarga Siregar inaung di pacupak koko sirokan itu dini anak dot buru nasida Tuhan las rohan nasida majakon akka pasu-pasum alani Tuhan dung sipul anon ulaon pamas-masuon siap baka joromon ulutan nasida betuaka ulaon namangihut hobartu adat ni habatahon nami alani mangido mahami tuhwali Tuhan asiroham partodi nasida parbadiai nang ngulu nasida Tuhan urupi nang diakas pikiranna lehon gogo hai pason di pardagingon dohot hai pason di partodion asalas rohan nasida pai hutihut ulaon di bagas sadarion sanggiat suri akka ulauni makkor pasu-pasu makkor lasiroha di nasida jala tau hasangapon nang dekuaram nak kami pesaluhut na Tuhan namar pungu di bagas coromon di bagas ano pasod dakku boto hami aneng masa rotu pardalan ngulu nami hu pagong kopok kami mengulu nami tu tengah munabadiai ramoti mahami saluhutna jalma di besang gora nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, saudara-saudara bermaksud akan melaksanakan perkawinan tetapi sebagai orang Kristen saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara perkawinan orang kafir. Sebab itu dengarlah firman Allah tentang dasar perkawinan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepakat dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus berfirman, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian firman Allah kepada laki-laki. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka
sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian Tuhan berfirman kepada wanita, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Tetapi yang terutama, hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaan." Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar perkawinan orang Kristen. Maka sekarang saya bertanya kepada pengantin pria Marcel Fernandez Malau, bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki saudari Martina Sari Borusegara ini menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu, dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada, dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, maka jawablah. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan, saudari Martina Sari Borusiregar, yang telah dipilih oleh saudara Marcel Fernandez Malau menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudari di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudari menghendaki saudara Marcel Fernandez Malau menjadi suamimu? Bersediakah saudari mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudari bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudari untuk mengerti dia? Dan maukah saudari berjanji bahwa saudari tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudari menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, maka jawablah. Sekarang saya minta saudara berdua berjabatan tangan sebagai tanda perjanjian saudara. Yang kedua, setelah selesai pemberkatan pernikahan dan acara adat, nanti sesegera mungkin mendaftarkan ke gereja mana kalian menjadi jemaat. Karena bukan otomatis karena kalian diberkati di sini jadi otomatis anggota jemaat, bukan. Jadi nanti kalau kalian mau keluar segera dilaporkan. Yang ketiga dan yang terakhir, di sini ada Alkitab atau Bibel sebagai tanda kasih dari gereja. Ini bukan untuk disimpan, tapi untuk dibaca. Kiranya firman Tuhan yang membangun, yang kalian pakai untuk membangun rumah tangga. Ada tulisan Dr. Andar Ismail berkata begini di dalam rumah tangga, selamat ribut rukun di dalam membangun rumah tangga. Inilah kenangan buat kalian. Untuk Marcel Fernandez Malau dengan Martina Sari Borusirikar, kini kalian berdua sudah menjadi satu keluarga yang baru,
Sini akan saya berikan akte pemberkatan nikah agar bisa dipakai di tengah-tengah keluarga dengan seperlunya. Kasih Tuhan sungguh besar, kasih Tuhan tiada terhingga, lebih tinggi dari gunung, lebih dalam dari samudra luas. Dia penolong yang sungguh setia, Dia menebus manusia dari dosa.